Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar ilmu komputer, yaitu tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Nah, kalau yang kita pakai sehari-hari itu disebut dengan sistem bilangan desimal, atau disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 10. Kenapa dibilang berbasis 10? Karena menggunakan 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Nah, untuk di penulisan sistem bilangan itu biasanya juga dituliskan di akhir dari angka. Misalnya 200 pangkat 10. Nah, itu dibuat angka yang disubskrip atau diperkecil. Akan tetapi untuk bilangan desimal itu biasanya tidak dituliskan. Nah, tetapi ini nanti akan kita bisa lihat di bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan di komputer itu dibagi menjadi 4. Ada sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal. Perbedaan dari keempat sistem bilangan ini adalah dari jumlah simbol yang digunakan. Nah, untuk bilangan biner itu menggunakan 2 simbol, atau disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 2, yaitu angka 0 dan 1. Untuk sistem bilangan oktal, ini menggunakan 8 simbol, yaitu 0 sampai dengan 7. Untuk bilangan desimal, itu menggunakan 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Lalu untuk sistem bilangan heksadesimal, ini menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9, ditambah dengan A sampai F. Nah, untuk sistem bilangan biner, biasanya dituliskan subskripnya di belakang angka, contohnya 00102 di belakangnya. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah bilangan biner. Nah, yang mana nanti bisa kita konversi menjadi bilangan desimal, itu 2 pangkat 10. Artinya ini 2 desimal. 10 biner sama dengan 2 desimal. 1010 biner sama dengan 10 desimal. Nanti akan kita pelajari bagaimana mengkonversinya. Lalu sistem bilangan oktal itu biasanya dituliskan dengan angka 8 di akhir angka. Jadi contohnya 2 oktal sama dengan 2 desimal. 10 oktal sama dengan 8 desimal. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari bagaimana mengkonversinya. Untuk bilangan desimal sudah tadi saya jelaskan, lalu berikutnya sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal ada 16 simbol yang dipakai, yaitu 0 sampai dengan 9, lalu A sampai dengan F. Nah, artinya A ini sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Lalu berikutnya kita akan mempelajari tentang konversi sistem bilangan, yaitu dari bilangan biner, oktal, heksadesimal ke bilangan desimal, atau dari bilangan berbasis 2, 8, 16 ke basis 10. Kita mulai dari biner ke desimal. Untuk mengkonversi bilangan biner atau bilangan berbasis 2 ke basis 10 atau bilangan desimal, maka kita harus membuat dulu konversi dikalikan dengan 2 pangkat urutannya. Nah, jadi langkahnya yang pertama kita buat dulu susunan angkanya. Sebagai contoh, di sini kita mau mengkonversi 1010 biner. Nah, kita susun 1010, lalu kita buat urutan pangkatnya mulai dari paling kanan 0, kemudian berikutnya 1, 2, 3. Nah, kalau angkanya lebih banyak maka akan dilanjutkan dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, lalu ini akan kita kalikan dengan 2 dipangkatkan dengan urutan dari pangkat yang sudah kita buat di atas. Nah, jadi untuk mengkonversi 1010, 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Nah, lalu kita hitung
1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dikali 1 sama dengan 8. Nah, di sini hasil dari 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, 4. Dikali 0 hasilnya 0. Makanya di sini 0. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dikali 1, maka hasilnya 2. Kemudian ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dikali 0 hasilnya 0. Nah, dapat 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan 10 pangkat 10. Artinya 1010 biner sama dengan 10 desimal. Contoh lainnya, ya di sini ada 11011 biner. Nah, berapa desimalkah 11011 ini? Nah, hasilnya perhitungannya ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dikalikan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3, 0 ditambah dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka dapatlah hasilnya 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 27. Nah, contoh lainnya misalnya ya, untuk mengkonversi bilangan biner 111 101. Nah, ini pertama kita pisahkan dulu. Ada 6 digit di sana. 1 1 1 1 0 1. Nah, untuk perkaliannya urutannya kita mulai dari 0 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita buat perhitungannya, yaitu 1 dikali dengan 2 pangkat 5, karena ini mulainya dari 5. Jadi kita buat 2 pangkat 5. Lalu berikutnya kita tambah dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali dengan 2 pangkat 1, karena di digit ke 5 ini 0, jadi 0 dikalikan 2 pangkat 1. Lalu berikutnya ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 0, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 61. Ya, karena kalau kita urutkan lagi satu persatu, ya, kalau ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5, itu hasilnya 32. 1 dikalikan 2 pangkat 4, hasilnya 16. Lalu 1 dikali 2 pangkat 3, hasilnya 8. 1 dikali 2 pangkat 2, hasilnya sama dengan 4. Lalu 0 dikali 2 pangkat 1, pastinya hasilnya 0. Dan
1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini yang perlu hati-hati karena seringkali salahnya di sini, karena banyak yang mengira bahwa 2 pangkat 0 itu hasilnya 0, padahal 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, sehingga kalau dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan 1, bukan 0. Nah, jadi dari 6 digit ini kemudian baru ini dijumlahkan. Ya, jadi kalau kita summary-kan ini, maka hasilnya juga tetap sama ya. Nah, hasilnya 61. Nah, itu konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Lalu berikutnya konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal atau bilangan berbasis 8 ke basis 10. Ya, sebagai contoh, di sini ada 1501. Jadi angka yang berbasis 8 atau oktal itu hanya 0 sampai 7 saja. Nah, sementara untuk sistem bilangan desimal itu ada 10 digit. 1501 oktal. Nah, ini berapa desimal? Caranya sama seperti mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Hanya saja perkaliannya kalau di bilangan biner itu 2 pangkat, maka di bilangan oktal ini menjadi 8 pangkat. Nah, jadi contohnya 1501 oktal sama dengan berapa desimal. Jadi diurutkan mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi 1 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 kali 8, ya, angkanya 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 0 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0. Kemudian hasil ini dijumlahkan, dapat hasilnya 833. Ya, kita buat contoh yang lain untuk mengkonversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Ya, contohnya misalnya 6, 7, 5, 3 heksadesimal. Nah, ini kita mau konversi ke bilangan desimal, maka kita pisahkan dulu 6, 7, 5, 3, lalu urutan perkaliannya pangkatnya 0, mulai dari kanan ke kiri, 1, 2, 3. Nah, lalu berikutnya rumusnya yaitu sama dengan 6, ya, ini angka yang di atas, 6 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Dikalikan dengan 8 pangkat 3 ditambah dengan 7 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 tambah dengan 3 dikali 8 pangkat 0. Maka dapat hasilnya 3563. Ini untuk konversi dari bilangan oktal ke desimal. Jadi 6753 oktal sama dengan 3563 desimal. Lalu berikutnya konversi dari bilangan berbasis 16 atau heksadesimal ke basis 10. Nah, caranya juga sama. Ya, jadi untuk bilangan ini tinggal kita kalikan tadi dengan 16, pangkatnya diurutkan sesuai dengan urutan dari bilangan tersebut. Ada contoh A1F heksadesimal itu sama dengan berapa desimal. Cara menghitungnya kita pisahkan dulu tadi A1 dan F-nya. Lalu A itu sama dengan 10, ya. A itu sama dengan 10, berarti kita masukkan dia 10 dikalikan dengan 16 pangkat 2 tambah dengan 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah dengan F yaitu 15, ya, F itu 15 dikalikan dengan 16 pangkat 0. Nah, jadi kita buat contohnya yang lain di sini. Ya, kalau di situ tadi A1F, di sini kita bikin
3D misalnya. C3D misalnya. Nah, untuk C itu sama dengan berapa? Kita mulai hitungnya tadi dari 9 ya. Kalau A itu 10, ya A 10, B 11, maka C itu 12. Nah, bisa langsung kita buat di sini dia 12. Lalu 3, nah kalau C tadi 12 berarti D itu 13. Ya, ini kita kalikan dengan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 2. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan 12 dikalikan dengan 16 pangkat 2, lalu ditambah dengan 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah 13 kali 16 pangkat 0, maka dapat hasilnya 3133. C3D itu sama dengan 3133. Nah, itu untuk konversi dari bilangan berbasis 16 atau heksadesimal ke basis 10. Nah, ini tadi konversi dari bilangan berbasis 2, 8, 16 ke basis 10 atau dari bilangan biner, oktal, heksadesimal ke desimal. Nah, lalu konversi dari desimal ke biner, oktal, heksadesimal bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan nanti di video berikutnya. Begitu juga nanti dengan konversi dari oktal, heksadesimal ke biner, dan juga ada konversi dari biner ke oktal dan ke heksadesimal. Ya, sekian dulu penjelasan saya untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.